Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman sekalian semua, para pemirsa setia Sadaqah Talks Forum? Alhamdulillah di kesempatan hari Jumat malam yang berbahagia ini, di Jabodetabek ini agak rintik-rintik hujan. Jadi agak dingin-dingin gimana gitu ya di akhir pekan kita. Senang sekali saya Afwan Riyadi dapat mengunjungi Anda sekalian dalam acara Sadaqah Talks Forum edisi yang ke-9. Wah, sudah tidak terasa sudah masuk ke yang ke-9 ya. Dan pada edisi ke-9 ini kita akan membahas mengenai merebut Heliopolis di pintu Afrika. Ini adalah bagian dari ketiga dari 7 pembebasan Islam yang mengubah dunia. Seperti kita ketahui, mungkin sedikit spoiler bahwa 2 edisi yang lalu, mohon maaf. 2 edisi yang lalu kita membahas tentang Perang Yarmuk dan juga Perang Qadisiyah. Perang Yarmuk yang membuka pintu Islam di Timur Tengah secara umum, dan Qadisiyah membuka pintu Islam ke Asia. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tentang ketika pintu Islam dibuka di Afrika, yaitu terutama dalam Perang Heliopolis. Mungkin kita jarang mendengar nama Heliopolis ya. Apa itu Heliopolis atau apakah yang terjadi di Heliopolis pada masa itu dan itu kapan? Ini menarik sekali, akan kita bahas bersama dengan 2 orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Engkos Kosasi. Beliau ini adalah seorang dosen dari UIN Bandung, ya, Universitas Islam Negeri Bandung. Dan juga yang kedua dengan sahabat saya Ustadz Ahmad Rafiqi, MPDI. Baik Ustadz, kita tidak berpanjang kalem nih. Silakan Ustadz untuk menyampaikan materi tentang pembebasan Heliopolis, jatuhnya Mesir dan Afrika Utara. Tafadhol Ustaz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf kepada sahabat saya Ustadz Dr. Engkos Kosasi ya. Saya mendahului beliau untuk bicara di sini. Kami, Ustadz, saya dan Dr. Engkos Kosasi ini sahabat lama dan kami sama-sama belajar di Afrika Utara meskipun beda negaranya. Saya di Libya, beliau di Mesir ya. Tetapi bagaimanakah Libya dan Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Sudan, Mali, dan Afrika, Somalia, dan seterusnya ya, negara-negara Islam di Afrika itu muncul dalam sejarah, itu tidak lain dan tidak bukan berkat penaklukan yang sangat penting yang muncul di dalam sejarah Islam, yaitu penaklukan Heliopolis. Nah, Heliopolis itu adalah nama Romawi bagi sebuah kota yang berada di perbatasan dengan Kairo ya. Kairo dulu belum ada nama Kairo, dulu namanya Fustat ya. Ustadz, dan itu kemunculan Kairo itu juga disebabkan karena penaklukan ini. Nah, Heliopolis itu nama Arabnya adalah Ainu Syams. Ainu Syams ya, dalam versi Arabnya, dan itu nama itu adalah nama yang diberikan sampai sekarang terhadap tempat ini atau kota ini, kota Ainu Syams ini. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya membuka presentasi saya di malam hari ini dengan sebuah PowerPoint ya. Semoga ini kelihatan ya, kelihatan insya Allah ya. Kelihatan. Baik, terima kasih. Jadi pembebasan Heliopolis dan kemunculan Islam di Afrika ini adalah materi kita di kajian kita di malam hari ini. Jadi bayangkan ketika kita menyebut bahwa Heliopolis ini menjadi, atau pembebasan Heliopolis ya, atau Fathus Syams itu disebut sebagai sebuah penaklukan yang mengubah wajah dunia. Itu betul sekali ya, karena ini alasan yang kita berikan pada malam hari ini dalam kajian yang saya berikan, karena letak pentingnya dan apa yang terjadi setelah Heliopolis itu. Jadi Heliopolis itu merupakan penaklukan yang kemudian menjadikan Mesir ya sebagai wilayah yang direbut oleh umat Islam, dan kita tahu seberapa pentingnya Mesir bagi dunia ya, bukan hanya bagi Islam tapi juga bagi peradaban dunia. Itu sebuah wilayah yang amat sangat strategis sekali. Nah,
kita lihat satu persatu ya. Nah, ini contoh ya. Apa nilai-nilai yang membuat Mesir ini menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting sekali. Yang pertama, Mesir itu berada di jantungnya, di pintu gerbangnya Afrika. Orang dari benua manapun yang ingin masuk ke Mesir melalui jalan darat ya, bukan jalan laut, maka dia harus masuk melalui Mesir. Orang yang ingin pergi ke Afrika melalui jalan darat, maka dia harus masuk lewat Mesir. Nah, karena apa ya? Karena pintunya Afrika itu ada di Mesir. Nah, ketika Heliopolis ini direbut oleh kaum muslimin, dan itu para ahli sejarah sepakat menyebut bahwa Heliopolis, the battle of Heliopolis is the most decisive battle in the Africa conquest by Muslim, bahwa perebutan atau perang Heliopolis ini adalah perang yang paling decisif, perang yang paling menentukan bagi jatuhnya Mesir ke tangan umat Islam saat itu ya. Dimana kita tahu dalam kajian sebelumnya ya, atau dari literatur yang kita baca, bahwa pusat dari kerajaan Bizantin di wilayah Syam, di luar pusat kerajaan Bizantium yang paling besar di luar Konstantinopel itu ada di Anatolia. Dan Anatolia itu telah direbut dalam peperangan sebelumnya, sebelum Heliopolis dan sebelum Qadisiyah, yaitu peperangan Yarmouk ya. Di situ kemudian Anatolia direbut dan jatuhlah seluruh wilayah yang ada di yang ada di Syam ya. Nah, ketika Syam ini sudah direbut, ini kita lihat di sini peta Syria ya, yang ada di ujungnya Saudi Arabia, di atasnya Saudi Arabia ini ada Syria, ada Syam yang berbatasan dengan Egypt. Ini ketika di bawahnya Turki ya, ketika wilayah ini sudah direbut oleh kaum muslimin, maka antara Mesir dengan pusat kekuasaan Konstantinopel yang ada di Turki, yang ada di Istanbul ya, dulu namanya Konstantinopel, ini sudah diputus. Sisa-sisa kekuatan terbesar milik Bizantium ini sudah tidak ada. Maka Mesir, yaitu Bizantium Afrika, Bizantium itu ada Bizantium yang di Eropa, yang di Konstantinopel, ada Bizantium yang di Syam, yang di wilayah Syam, yang di Anatolia, ada Bizantium Afrika Utara, yang itu pusatnya ada di Mesirnya di wilayah Alexandria ya. Itu Alexandria ini menjadi wilayah yang terkucil, menjadi wilayah yang terisolasi, yang tidak memiliki jalur pasokan kekuatan lagi. Maka begitu direbut, ini perebutan ini ya boleh dikatakan jauh lebih mudah dibandingkan perebutan yang terjadi di wilayah Syam. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini kemudian yang kedua, Mesir menggenapkan penaklukan yang ada di Syam. Mesir ini adalah wilayah kedua yang memberikan yang memberikan garis pantai terbesar setelah Syam ya. Kalau Syam itu adalah untuk pertama kali umat Islam memiliki batas laut di Mediterania. Kita tahu Mediterania ini adalah wilayah pantai atau wilayah laut yang paling penting di dunia pada zaman itu. Jadi fungsi Mediterania itu adalah fungsi ekonomi, fungsi militer, fungsi keamanan, fungsi banyak sekali ya. Dan itu pertama kali wilayah Mediterania direbut oleh kaum muslimin dalam peperangan Yarmouk ya. Di situ kaum muslimin langsung menatap Mediterania dari wilayah Palestina dan Syria ya. Lalu kemudian wilayah Mediterania yang jauh lebih luas lagi itu adalah wilayah Mediterania yang ada di pantai utara, yang direbut dalam peperangan Heliopolis ini. Jadi jatuhnya Mesir ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian sungai, umat Islam jadi memiliki sebuah sungai terbesar ya dalam di seluruh wilayah Timur Tengah. Sungai terbesar yang ada itu adalah sungai Nil ya. Nah, ini kalau kita melihat peta Nil di sini, dari Nil mulai dari Afrika terus melewati Sudan ya, lalu kemudian masuk ke Upper Egypt sampai ke Lower Egypt ya, yaitu Egypt yang ada di bawah. Kita lihat bagaimana di sepanjang jalur sungai ini terdapat peradaban-peradaban ya. Dibangunlah kota-kota
kuno yang muncul di peradaban zaman dahulu. Karena apa? Begitu pentingnya fungsi sungai sebagai sumber kehidupan untuk pertanian, irigasi dan seterusnya ya. Ya maka otomatis kehidupan masyarakat pun kemakmurannya sangat bergantung dengan adanya sungai ini, dan wilayah ini akhirnya semuanya jatuh ke tangan kaum muslimin ya. Jadi disitulah letak pentingnya Mesir penaklukan itu. Dan yang ketiga adalah kita tahu Mesir dengan adanya Sungai Nil dan posisinya yang amat sangat strategis tersebut, dia menjadi wilayah yang berganti-ganti. Di situ ada peradaban besar ya. Sejak jauh ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum kedatangan Islam, Mesir sudah memiliki bangunan-bangunan ya, arsitektur, sudah memiliki alfabet ya, dan bahkan hari ini masih belum selesai dilakukan penyingkapan baru terhadap peradaban-peradaban kuno di Mesir yang setelah ribuan tahun itu ketika dibongkar itu peninggalannya menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa ya, bahkan tidak berubah seolah-olah ya dari sekian ribu tahun dia ditinggalkan.